Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adina Nur Fadilah, nomor NIM 22 40 20 91. Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan membahas sedikit tentang UAS praktek ibadah dari materi ke-7 sampai dengan materi ke-12. Apa aja sih? Langsung saja kita ke materi ke-7. Materi ke-7 ada praktek sholat Idul Adha. Ayat diambil dari kata al-aud, yaitu bermakna kembali atau berulang. Karena memang ayat itu selalu berulang-ulang setiap tahunnya. Menurut ulama fikih, definisi ayat tidak keluar dari definisi secara bahasanya, yaitu kembali terulang. Ayat ini ada 2 hari pertama dari Idul Fitri setelah bulan Ramadan, yaitu awal bulan Syawal. Dan hari Adha yaitu di hari ke-10 bulan Idul Hijjah. Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa setiap sholat Id adalah sholat yang dilaksanakan berulang-ulang setiap tahunnya. Dalam setahun ada 2 kali. Yang pertama adalah yang dilaksanakan pada 1 Syawal, yaitu sholat Idul Fitri. Yang kedua dilaksanakan 10 Dzulhijjah, yaitu sholat Idul Adha. Waktu dan melaksanakan tempat sholat Idul Adha sama seperti sholat-sholat pada umumnya, sholat Id juga memiliki waktu tertentu. Awal waktu sholat Id adalah ketika terbitnya matahari ataupun akhirnya kembali ketika matahari tergelincir. Pelaksanaan sholat Id al-Adha lebih disegerakan pelaksanaannya ketika matahari terbit. Sunah-sunah sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha. Yang pertama, tidak makan sebelum sholat Idul Adha, mandi sebelum sholat Id, memakai pakaian yang bagus, memakai parfum atau wewangian, melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang, memperbanyak takbir ketika keluar dan menuju tempat sholat Id. Terus ada tata cara pelaksanaan sholat Idul al-Adha, yaitu membaca niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Yang keempat, membaca takbir sebanyak 7 kali pada rakaat pertama dan setiap selesai takbir. Yang kelima, setelah 7 kali takbir, maka kemudian membaca al-Fatihah. Yang keenam, membaca surat Al-Quran yang disukai, namun dianjurkan untuk membaca surat Al-An'am. Terus kemudian yang ketujuh, melakukan rukun seperti sholat biasanya, bangkit kembali untuk rakaat kedua. Pada rakaat kedua, takbir dilakukan sebanyak 5 kali, dan pada setiap selesai melaksanakan takbir disunahkan membaca setiap seperti saat rakaat pertama. Yang 9 ada membaca surat Al-Fatihah, lalu 10 membaca surat Al-Quran yang disukai namun yang dianjurkan yaitu surat Al-Ghasyiyah. Yang 11 dianjurkan dan dalam gerakan sholat seperti biasa hingga dalam rakaat kedua. Yang terakhir ada sholat ini dikerjakan 2 rakaat, dilakukan sebagaimana sholat-sholat yang lain. Terus kita ke materi yang ke-8. Materi yang ke-8 ini adalah praktek menyembelih hewan. Di sini kita akan menyembelih hewan kurban dan juga akikah. Yang pertama ada kurban. Kurban itu menurut bahasa berasal dari koroba yang berarti dekat. Sedangkan menurut syariah, kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam bahasa Arab, kurban disebut juga udhiyah, yaitu menyembelih hewan-hewan ternak sebagai pendekatan diri kepada Allah SWT pada hari-hari tertentu atau hari-hari khusus. Hukum berkurban. Kurban ada jenis hewan tertentu yang disembelih pada 10 Dzulhijjah sampai akhir hari tasyrik, yaitu 13 Dzulhijjah, dengan tujuan takaru, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Yaitu berkurban merupakan ibadah yang disyariatkan bagi keluarga muslim yang mampu. Lalu yang ketiga adalah cara menyembelihnya. Jenis hewan kurban ada unta, sapi, terus kerbau, kambing, domba. Itu harus dalam keadaan sehat, tidak boleh cacat, dan dalam waktu yang ditetapkan untuk menyembelih kurban itu sudah selesai sholat Idul Adha sampai terbenam matahari itu
berikut. Lalu ada beberapa cara untuk menyembelih hewannya, yaitu pertama adalah pemilik kurban sendiri yang menyembelih. Yang kedua ada pisau, itu harus tajam mungkin, menghadapkan leher hewan ke arah kiblat, lalu juga menginjakkan kaki ke leher hewan, terus membaca bismillah dan Allahu Akbar dan hazaminal minka wa ala ani atau disebutkan nama sahibul kurban. Lalu juga disembelihkan dengan cepat, terus kaki kanan dibiarkan tergeletak, bergerak dan tidak diikat, terus tidak mematahkan leher. Lalu juga meneliti dan membesarkan tubuh hewan dilakukan setelah hewan mati sempurna. Lalu ada juga beberapa syarat penyembelihan hewan kurban. Yang pertama adalah beragama Islam, yaitu yang kedua adalah berbadan berjiwanya sehat. Yang ketiga, taat menjalankan ibadah wajib. Lalu yang keempat adalah akil balik. Terus ada memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menyembelih hewan sesuai dengan syariat-syariat Islam. Lalu ada hikmah dari berkurban. Hikmah dari berkurban ini bagian berkurban juga yang penerima kurban. Yang berkurban adalah menambahkan kecintaan kepada Allah SWT, lalu juga menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Lalu bagi yang menerima kurban dapat menambahkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Lalu akikah. Akikah dari segi bahasa berarti rumput atau bertumbuh di kepala bayi. Sedangkan dari segi istilah adalah binatang yang disembelihkan pada hari ke-7 atau kelipatan 7 dari kelahiran bayi disertai mencukur rambut dan memberi nama pada si anak yang baru lahir. Hukum dari akikah ini sendiri adalah mempunyai kewajiban menanggung atau menafkahi bayi hidup si anak ini. Terus syariat akikah ada yang disyaratkan akikah lebih mengutamakan perwujudan dari rasa syukur akan kehadiran si seorang anak. Sejauh ini dapat ditelusuri bahwa yang pertama dilaksanakan akikah adalah dua orang yang saudara kembar, cucu Nabi Muhammad SAW dari perkawinan Fatimah dan Ali bin Abi Thalib yang bernama Hasan dan Husain. Jenis dan syarat hewan kurban yang diakikahkan anak laki-laki 2 ekor dan untuk anak perempuan 1 ekor. Hikmah akikah itu merupakan wujud rasa syukur kepada Allah SWT atas rahmat yang karunia-Nya yang telah melimpahkan pada dirinya. Lalu juga menambahkan rasa cinta kepada anak kepada orang tua karena anak merasa telah diperhatikan dan disyukuri kehadirannya di dunia ini dibagi orang tua merupakan bukti keimanan kepada Allah SWT. Lalu kita ke materi yang ke-9. Apa itu? Yaitu praktek sholat gerhana. Gerhana pada peristiwa alam yang menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi seorang yang percaya merupakan mahakarya yang canggih bagi mereka yang berpikir, dan sering dikatakan dengan nujum dan kejadian-kejadian mistik bagi orang yang memahaminya. Hukum dari sholat gerhana sendiri dalam bahasa Arab, para ulama fikih ini bersepakat bahwa hukum mendirikan sholat kusuf adalah sholat sunnah muakkadah. Hal ini didasarkan pada dalil dari ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Lalu juga ada waktu sholat gerhana. Sholat gerhana ini dilaksanakan pada saat terjadi gerhana sesuai dengan usia gerhana, baik pada saat gerhana matahari maupun gerhana bulan, pada gerhana total maupun juga gerhana sebagian. Apabila gerhana ini sudah usai, sementara sholat ini masih ditunaikan, maka sholat masih tetap harus dilanjutkan. Lalu amalan-amalan yang dikerjakan pada saat gerhana, yaitu banyak zikir, terus banyak istighfar, banyak sedekah, dan berbuat baik lah ya. Terus ada tata cara sholat gerhana, yaitu mengerjakan sholat. Terus yaitu pertama, rakaat boleh dilakukan sehari-hari, tapi lebih utama dikerjakan berjamaah. Terus ada takbiratul ihram, membaca doa iftitah, membaca surat Baqarah, kemudian ruku sambil memanjangkan, kemudian bangkit dari ruku sambil mengucap sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamdu min itu min masyiatin sebadu,
memaksa itu tidak langsung sujud, namun dilaksanakan dengan bacaan Al-Fatihah dan yang lainnya ya. Langsung saja kita ke materi yang ke-10. Materi yang ke-10 adalah praktek sholat istisqa. Istisqa ini berasal dari kata syaqqa. Di dalam kamus Lisanul Arab, kata istisqa bermakna meminta air. Sholat istisqa adalah salah satu sholat yang dilaksanakan untuk meminta diturunkannya hujan. Sholat istisqa secara bahasa adalah meminta turunnya hujan. Jadi syarat-syarat melaksanakan sholat istisqa ada 3, yaitu 3 hari sebelum melaksanakan sholat istisqa, para ulama atau imam menyerukan kepada masyarakat untuk berpuasa selama 3 hari lamanya untuk mengajukan beramal baik. Lalu yang kedua, pada hari yang keempat, ternak sekalipun dianjurkan untuk bawa ke tanah oleh semua penduduk. Yang ketiga adalah memakai pakaian sederhana, tidak usah memakai wangian. Lalu setelah selesai sholat, khatib membacakan khotbah, di mana para khotbah yang pertama membaca istighfar dan khotbah kedua membaca istighfar sebanyak 7 kali. Yang pertama tadi sebanyak 9 kali, yang kedua sebanyak 7 kali. Waktu pelaksanaannya yaitu tidak ada batasan waktu khusus yang disampaikan oleh Rasulullah dalam melaksanakan sholat istisqa ini. Namun demikian dianjurkan untuk dilaksanakan pada siang hari. Karena demikian Nabi mencontohkan pelaksanaan sholat istisqa tersebut. Langsung saja kita ke materi yang 11, yaitu praktek manasik haji. Definisi dan hukum haji. Haji menurut bahasa ialah menuju ke suatu tempat berulang kali ataupun kepada suatu yang diberdasarkan yaitu Baitullah, adalah suatu tempat yang didatangi manusia pada setiap tahun. Lazimnya mereka yang sudah pernah mengunjungi Baitullah timbul keinginan untuk datang kembali untuk kedua kalinya. Rukun sah dan wajib haji adalah rukun sahnya. Rukun haji adalah suatu amalan yang apabila ditinggalkan mukhalifnya tidak sah. Rukun haji ada niat ihram, ada wukuf di Arafah dan tawaf di ifadah dan sa'i, terus mencukur dan memendekkan rambut, ada dan lain-lain. Terus ada wajib haji. Wajib haji adalah wajib haji jika tertinggal maka hajinya tetap sah, hanya saja diwajibkan untuk mengganti dengan dam. Dan itu seperti membayar. Terus ada wajib haji, ada memenuhi ihram di Miqdad, terus bermalam di Muzdalifah, terus melontarkan jumroh di Aqabah dan melontarkan 3 jumroh, terus bermalam di Mina, tawaf di Wada, meninggalkan larangan haji. Terus kita akan ke larangan dan sunnah haji. Beberapa larangan, konsekuensi denda dalam melanggar larangan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memakai pakaian yang berjahit atau bagi kaum pria ya. Yang kedua adalah menutup kepala. Yang ketiga adalah menutup muka dan telapak tangan, itu bagi perempuan. Yang keempat adalah memakai wangi-wangian setelah ihram. Dan masih banyak lagi. Langsung saja kita ke materi yang ke-12. Kita materi yang ke-12, yaitu praktek khutbah nikah dan akad nikah. Alkitabah dengan dibaca kasroh kanya secara bahasa ialah seorang yang meminang perempuan pada satu kaum jika ingin menikahinya. Apabila dibaca fathah maka domahanya bermakna orang yang berkhutbah pada satu kaum dan menasehatinya. Bentuk jamaknya khutubun dan fa'il pelakunya disebut khotib. Khitbah atau menimpang merupakan pernyataan yang jelas atas keinginan menikah. Lalu meminang seorang laki-laki di atas pinangan saudaranya. Islam itu mengharamkan bagi seorang laki-laki yang meminang atas pinangan saudaranya selama pinangan tersebut masih terjalin. Hal ini tersebut dimaksud untuk menyelamatkan pernikahan dari permusuhan buruk yang bisa menyakitkan. Lalu ada kerelaan perempuan. Islam tidak boleh
tidak memperbolehkan para perempuan dinikahi secara paksa. Bahkan Islam mensyaratkan izin dan menerima mereka. Oleh karena itu, diwajibkan untuk meminta izin kepada para perempuan sebelum dinikahi. Terus ada kerelaan wali. Sebagaimana Islam mensyaratkan kerelaan perempuan dalam pernikahan. Disyaratkan pula adanya kerelaan dan keridhaan dari walinya. Terus perempuan meminang laki-laki. Sungguh Islam memperbolehkan bagi perempuan untuk meminang laki-laki. Islam menetapkan hak perempuan dalam hal demikian selama ia memelihara dasar kesolehan dalam memilih. Terus ada saudara laki-laki menikahi saudara perempuan. Saudara perempuan Makil bin Yasar bercerai dengan suaminya dengan talak raji. Kemudian habislah masa iddahnya, maka ia ingin bebas menikah dengan sekali lagi. Kebetulan keinginan ini sesuai hawa nafsunya. Lalu saudara laki-lakinya bersenang-senang dengannya. Terus akad pernikahan. Pengertian dari akad pernikahan termasuk dari hakikat atas seorang muslim bahwa pernikahan merupakan ikatan yang kokoh, mengikatkan hati dan melembutkannya, mencampurkannya nasab, menumbuhkan hubungan kemasyarakatan, menjalin kemaslahatan sehingga manusia dapat menjalin hubungan antar individu dan golongan. Terus ada rukun akad. Kata rukun secara bahasa berisi sisi terkuat yang menjadi pegangan sesuatu. Secara istilah, rukun adalah sesuatu yang menjadi bagian hakikat sesuatu. Sesuatu itu tidak dapat diketahui kecuali dengannya, seperti rukun dalam sholat. Terus kita masuk saja ke syarat akad, yaitu dua orang yang bertekad telah mamsyid. Lalu ada kesatuan tempat ijab dan qabul. Lalu ketiga hendaklah menerima tidak menyalahi ijab. Yang keempat, masing-masing dari dua orang yang berakad mendengarkan dan memahami. Itu tadi merupakan penjabaran dari materi ke-7 sampai ke-12 dari materi praktek ibadah. Semoga teman-teman semuanya tetap sehat selalu dan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan perkataan saya mungkin tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.